Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita eh, kita mulai kembali pelajaran kita. Ya, kemarin kita udah belajar terkait dengan sedikit pelajaran terkait dengan CMD. Suaranya jelas ya? Jelas kan? Terkait dengan CMD dan juga sedikit dengan tag HTML ya. Kemarin kita udah pelajari tag HTML, yaitu tag HTML itu sendiri. Kita udah pelajari terkait tag head, tag body, kemudian ada tag title di dalam tag head. Kemudian kita udah pelajari juga H1 sampai H6, kemudian div, section, main, dan BR ya. Itu ya kemarin ya. Itu sarana nggak perlu kalian hafal ya. Itu nggak perlu kalian hafal, paling ya kalian pahami aja konsepnya, apa itu H1, apa itu H ini, div fungsinya untuk apa. Nggak perlu dihafal. Penting hafal Qur'annya ya. Baik. Mungkin sekarang kita nggak masuk itu dulu. Sekarang karena kemarin anak tuh terlalu cepat masuk ke dalam langsung ke HTML-nya ya. Anak belum jelasin apa yang akan kita pelajari gitu. Baik. Sebenarnya yang kita pelajari sekarang, kita itu akan fokus ke yang namanya website ya. Kita akan fokus ke pembuatan website atau sering disebut dengan website developer. Ya, bukan IT. Kalau IT, website itu bagian dari IT, tapi IT itu cakupannya luas ya. IT itu cakupannya luas, bukan hanya website. Jadi IT itu ada yang namanya IoT, ada yang namanya misalnya mau masuk ke bagian robotik, kalian mau masuk yang namanya machine learning, kalian masuk ke jaringan dan lain sebagainya. Itu IT itu luas. Ya. Dan kita sekarang fokus kita itu ke mempelajari website. Oke. Dan website itu sendiri itu terbagi ke dua sisi. Ya, website itu terbagi ke dua sisi. Ada namanya front end, ya, ada namanya front end atau kalau bahasa Indonesianya ya sisi depannya lah, sisi UI, sisi depan, sisi yang nampak, itu front end. Ada yang namanya back end. Ya, ada yang namanya back end. Anak terus papan tulis ya. Kelihatan ya tulisan anak ya. Oke. Nah, jadi ada yang namanya front end, ada yang namanya back end. Ya. Kalau front end itu kita sebut kita singkatin dengan FE ya. FE. Ya. Kalau back end itu kita sebut dengan BE. Ya, back end. Nah, jadi kedua sisi ini tuh yang kita pelajari itu berbeda ya. Berbeda. Front end ini itu fokus terhadap UI. Yang nampak ya, yang nampak di layar itu front end. Kalau dari website itu kan ada UI-nya nampak, itu front end. Nah, si back end ini fungsinya apa? Apa yang dipelajari? Si back end ini yang dipelajari itu terkait dengan database, terkait dengan urusan server, dia yang kasih data ke front end. Intinya apa? Yang buat si front end ini tampilannya dinamis, itulah si back end. Ya. Setiap orang kan punya data-data sendiri ya, kayak kita login, ya. Loginnya itu front end, ya. Ketika kita klik, misalnya klik button login, ada tulisannya kan login. Kita udah isi data, misalnya kan email, password kan. Kita udah kasih email dan password. Kemudian kita klik button login kan, ada tulisannya login ya. Kita klik. Nah, si front end ini ngasih ke back end, ngasih data. Dengan apa? Dengan ada yang namanya nanti API. Itu kalian nggak terlalu pusing dulu apa itu API. Pokoknya si front end transfer data ke back end. Apa yang ditransfer? Itu ya email sama password. Nah, itu si front end. Nah, si back end ini nyari ada nggak sih si user ini dengan email dan password yang ini gitu.
Misalnya emailnya ai@email.com misalnya. Passwordnya apa? ai123. Si backend ini nyari, ada nggak sih di database user dengan email itu? Kalau nggak ada, nah dia si backend ini ngasih error ke front end. Nah si front end ini nampilin, oh nggak ada nih user dengan email ini, gitu. Jadi itu tugas front end dan tugas back end. Kebayang ya? Kebayang nggak nih? Kebayang ya? Nah, itulah tugas front end dan back end. Itulah perbedaannya antara front end dan back end. Jadi front end itu kalau kita ini dialah UI-nya yang nampak. Back end ini itulah yang megang server database-nya gitu. Dia yang ngasih data ke front end. Itulah tugas si back end. Oke. Nah, si front end FE ini apa yang dipelajari? Hal dasar yang dipelajari oleh front end itu ada 3. HTML yang pertama, HTML, CSS, dan satu lagi JavaScript. Ya, JavaScript. Nah, 3 hal ini wajib. Ya, 3 hal ini wajib dipelajari oleh seorang front end. Ya, tiga bahasa ini wajib dipelajari oleh seorang front end. Ya. Boleh nggak kita pelajari cuma satu aja? Misalnya kita cuma mau belajar fokus ke HTML aja. Nggak bisa ya. Kenapa? Karena semua ini terkait nanti. Anda sering analogikan tuh seperti ini. HTML itu misalnya seorang manusia, ini cuma manusia utuh, tapi dia telanjang, nggak ada apa-apa gitu. Cuman manusia utuh kok, dia nggak pakai baju apa-apa gitu, telanjang. Itu HTML. Nah, dengan adanya HTML dan CSS, nah si manusia ini dia udah pakai baju, udah rapi lah, udah bagus gitu. Tapi karena nggak ada JavaScript, si manusia ini cuman diam aja gitu, nggak ada fungsi dia bisa jalan, dia bisa mukul dan lain sebagainya. Nah, itu cuman HTML dan CSS tanpa JavaScript. Nah, dengan adanya HTML, CSS dan JavaScript, si orang ini dia udah pakai baju, dia udah ada fungsionality, kayak dia udah bisa jalan, dia udah bisa mukul, dia pokoknya udah ada fungsi-fungsi lainnya lah. Dia udah ada lain sebagainya, dia udah bisa misalnya lari dan lain sebagainya. Itulah keterikatan antara HTML, CSS dan JavaScript. Paham di sini ya? Keterikatan semuanya ya. HTML ini istilahnya dia untuk ngebangun si manusianya itu. Kalau dari front end dia adalah untuk ngebangun si UI-nya itu. Tanpa HTML ya nggak ada apa-apa. Di browser itu nggak ada apa-apa tanpa HTML. Nah, dengan adanya HTML dan si browser itu kita bisa nampak tulisan, kita bisa nampak kayak kemarin kita belajar H1, H2 dan H6, kita bisa nampak tulisannya dari ada tag P juga kemarin kan. Nah, dari itu dengan adanya HTML. Nah, kalau cuma HTML tanpa CSS ya bentuknya ya cuma tulisan gitu aja. Ya, bentuknya cuma tulisan gitu aja, nggak ada styling, nggak ada kerapian dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya CSS, si website itu jadi rapi. Ya, Ya. Nah, dengan adanya JavaScript, dia punya fungsionality. Kayak misalnya kita ketika kita kalau di website Sahih kemarin kita lihat itu ada di ujung itu ada tanda 3 gitu ya, kayak apa kalau dari yang ada gini tuh 3 gini ya. Kalau kalian lihat biasa lah di sebuah website itu pasti ada di ujung sebelah kanan gini 3 gini. Nah, kalau diklik misalnya muncul sesuatu, biasanya muncul navbar, muncul menu-menu gitu. Atau kalau di mobile, di HP itu sering kali tuh bentuk 3 kayak gini. Kalau kita klik muncul menu. Nah, itu fungsi apa? Itu bisa kita gunain dengan namanya JavaScript gitu. Atau misalnya kita mau fungsionality apa? Misalnya kita klik sebuah button misalnya. Kalau kita klik tab misalnya ini 0. Ya, misalnya ini ada 0 di sini nih. Kita klik ini tab jadi 1. Kita klik lagi 2. Count namanya. Itu fungsinya apa? Itu kita bisa gunain ini dengan menggunakan apa? JavaScript. Itulah fungsi JavaScript. Jadi semua ini terkait, HTML, CSS, JavaScript itu terkait. Makanya wajib kita pelajari 3 ini. Ya, 3 ini. Jadi kita mungkin sekarang fokus dulu ke HTML. Setelah kita udah HTML ini perkiraan Nana itu sekitar 4 atau 5 pertemuan.
ya 4 atau 5 pertemuan kita udah bisa, baru kita lari ke CSS. Ya, kita lari ke CSS, kita udah bisa styling, baru nanti Ana bakal kasih banyak tugas ketika kalian udah bisa CSS. Ana bakal kasih tugas ketika kalian udah bisa CSS. Tugasnya tugas-tugas ringan aja lah. Gimana kalian bisa ngurutin kota gitu. Kota ini ada kota ini kayak gini, bentuknya kayak gini. Itu CSS. Nah, setelah itu nanti dari ini HTML CSS ini ada yang namanya framework. Framework ini tuh apa? Untuk mempermudah ya, untuk mempermudah pelajaran kita. Jadi kita tuh kalau dalam CSS nanti ada namanya kelas-kelas gitu. Nah, jadi dengan adanya framework kita tuh nggak perlu buat kelas, buat satu-satu, styling satu-satu, itu nggak perlu. Ya gitu, istilahnya mempermudah lah, itulah framework. Ya, pokoknya intinya yang kita pelajari itu ini dulu. Setelah itu nanti baru kita masuk ke yang namanya React.js. React.js itu dia memperingkas 3 ini. Gitu. Jadi dalam 3 ini satu file. Gitu. 3 HTML, CSS, JavaScript dalam satu file. Itu React.js nanti library-nya. Oke. Paham ya? Yang lain FE, apa itu FE? Ada yang ditanyakan nggak? Ada. Aman. Yang lain aman ya? Ada yang ditanyakan nggak? Baik. Nah, kemudian ada yang namanya BE. BE itu apa? Backend ya, backend. Backend itu yang tadi Ana bilang, dia yang ngurusin yang namanya database dan lain sebagainya. Dia yang ngurusin data, gimana datanya itu bisa dinamis, gitu ya. Nah, si BE ini kita nggak terlalu fokus ke sini. Kita itu fokus pelajari yang kita pelajari itu ini. Lebih jelas yang sekarang Bang dibanding yang tadi, Bang. Gimana? Suara Bang yang sekarang lebih jelas. Aduh, kenapa nggak bilang dari tadi? Ya tadi enggak mah. Sekarang baru jelas. Kenapa nggak bilang dari tadi? Tadi jelas juga Bang. Oh, cuman jelas. ya ini lebih jelas. Oh gitu. Mantap aman ya tuh, Bang. Ini ya. Jadi kita fokus tuh pelajari ini dulu FE. Jadi BE itu kalian buang jauh-jauh lah. Kalian nggak usah tahu dulu BE itu apa ya. Anda juga nggak mau jelasin terlalu jauh terkait dengan backend. Taib, paham ya? Taib. Sekarang kita masuk lagi ke pelajaran kita. Bang. Mau nanya nih. Ya. Kalau untuk back end tuh biasa pakai apa Bang? Nah, kalau back end, jadi untuk ngehandle back end itu sebenarnya ada beberapa bahasa, ya bahasa. Kita nggak bisa pakai back end itu untuk pakai HTML, CSS, JavaScript. Dulu tuh nggak bisa. HTML, CSS ini tetap bahasa front end ya. HTML, CSS ini tetap bahasa front end. Dia nggak bisa ngehandle server. Dia tetap bahasa UI. Makanya jarang orang sebut HTML, CSS itu bahasa pemrograman. Kita jadi nggak bisa pamer kita. Ada bahasa pemrograman apa yang Anda kuasai? HTML, CSS gitu. Nggak bisa. Bukan bahasa pemrograman kalau di dunia programming. Kecuali JavaScript ya. Nah, si backend itu ada beberapa bahasa ya. Kayaknya semua bahasa pemrograman bisa handle backend. Ya misalnya ada bahasa yang namanya Java. Ya Java tuh bisa ngehandle backend, ngehandle database, ngehandle data, atau ada yang namanya nanti API dan lain sebagainya. JavaScript itu bisa. Ya, JavaScript itu bisa, tapi melalui apa? Melalui yang namanya Node.js. Ya, melalui yang namanya Node.js. Ya, kita pakai Node.js baru bisa untuk handle JavaScript. Ya, Node.js. Kebalik nggak di layar tulisannya? Tulisannya ke ini nggak? Nggak kebalik kan? Nggak ke reflect kan? Soalnya di layaran aja ke reflect deh. Oh, iya yang JS-nya itu ya. Ya, JavaScript, ada lagi bahasa namanya Python. Ya, Python. Nah, Python ini bisa juga. Ada bahasa yang namanya Kotlin juga bisa.
ya, ada PHP, ya, dan lain sebagainya. Pokoknya semua rata-rata bahasa pemrograman itu bisa nge-handle back end. Cuman sistem pembelajarannya nanti beda lagi gitu. Dia memang pembelajarannya itu ngolah data. Pembelajarannya itu memang mengolah data ya. Paham ya? Oke. Jadi Bang. bahasa-bahasanya inilah Java, JavaScript, Python, Kotlin, PHP, ada ya lagi yang namanya Ruby, ya dan lain sebagainya. Itu kalian pilih aja. Nanti kalau memang mau, kalau kalian memang ada yang suka terkait dengan backend yang handle database. Cuman saran Nana mending ke Node.js atau Python. Node.js atau Python karena HTML, CSS, JavaScript ya kita udah pernah belajarnya. Nanti kan kita udah pernah pelajari namanya JavaScript. Jadi kita pelajari Node.js itu nggak terlalu jauh. Kenapa? Karena ya dia bahasa aslinya JavaScript gitu. Atau Python. Python itu kenapa ini? Karena dia bahasanya semantik. Semantik itu maksudnya adalah dia mendekati bahasa manusia si Python ini. Jadi nggak terlalu sulit kita pahami untuk Python. Ya kalau yang lainnya kayak Java, Kotlin, PHP ini agak sedikit rumit bahasanya. Kita mau ngeprint hello world-nya itu susah kali. Itu saran Nana ya. Tapi sekarang kita fokus ke yang namanya front end dulu ya, HTML, CSS dan JavaScript. Baik. Ya, sekarang kita masuk lagi ya ke pelajaran kita yang kita udah pelajari kemarin. Ya, kemarin kita coba buka ya. Coba buka VS Code kemarin. Tahu ya cara bukanya ya? Ingat kan? Yang pakai mkdir kemarin, mkdir ini itu. Atau perlu Ana ulang? Ricky, Mungkin diulang aja bang. Ana ulang ya. Ya, pertama, kalau kalian yang dari Windows, di Windows kan ada beberapa ya, ada yang pakai kadang D, ada yang di E, ada yang di F kan. Ya, kalau kalian lihat di Explorer, itu ada tulisannya D, E atau F gitu. Ya, apa sih namanya, directory atau apa gitu ya, sistem yang kalian mau nyimpan folder di dalamnya gitu. Jangan ke C ya, jangan ke C. C itu udah ke komputer kalian. C itu udah masuk ke sistem ininya, sistem. Jadi mending masuk ke D atau E gitu ya, atau F. Nah, jadi awalnya kalian coba ketik D ya, D titik atau E titik atau F titik 2, bukan titik ya, titik 2 maksudnya. D titik 2 atau E titik 2 atau F titik 2. Kemudian kalian enter. Ini yang Windows ya, yang Windows. Antum nggak perlu ngejelasin lagi ya, udah tahu. Ya D atau E atau F. Nanti bakal keluar tulisannya, kalau D ada tulisannya D titik 2 slash gitu atau D titik 2 apa gitu. Coba ketik ya, D gitu atau E. Ini yang Windows ya. Ada keluar nggak? Ada bang, ada. Ada ya. Nah, setelah itu coba kalian buat folder. Cara ngebuat folder itu mkdir. Mkdir itu apa? Make directory. Membuat directory. Directory itu folder. Ya, mkdir spasi nama foldernya. Apa kalian membuat? Misalnya nama foldernya misalnya belajar ngoding. Belajar strip ngoding. Jangan spasi ya, jangan belajar spasi ngoding. Itu dia kayaknya ngebaca kalian tuh membuat dua folder kalau kalian buat spasi. Kalian mau pakai strip atau mau pakai apa? Strip ke bawah itu apa namanya itu? Itu kalau udah dibuat. Mkdir. Ya, kalian klik, kalian enter. Kalau udah coba dir. Kalian ketik dir, kalian enter. Kalau yang apa MacBook itu kalau ls ya, ls. Dir itu apa? Itu di nampilin semua folder yang ada di, kalau kalian D berarti semua folder yang ada di D. Kalau kalian E berarti semua folder yang ada di E. Begitu juga dengan F. Kalian cari di situ, ada nggak belajar ngoding? Ada nggak? Ada bang. Ada. Ada bang, ada. Kalau ada berarti itu artinya apa? Folder kalian udah dibuat. Ya, kalian udah ngebuat folder yang namanya belajar ngoding. Nah, cara masuk ke folder itu gimana? Cara masuknya itu CD
CD belajar ngoding. Kalau kalian buat CD belajar itu kalian tab, itu bakal muncul tuh. Bakal muncul belajar ngoding. Kalau ada ya, kalau nggak ada berarti ya nggak muncul. Kalian harus buat baru. Nah ya, CD itu apa maksudnya? CD itu maksudnya adalah change directory. Masuk ke folder yang kalian buat setelahnya. Berarti CD belajar ngoding berarti kalian tuh apa? Masuk ke folder belajar ngoding. Ya, itu CD nama change directory. Ngubah directory. Ya. Kalian enter, kalau ada tulisannya belajar ngoding, berarti kalian udah masuk ke folder namanya belajar ngoding. Ya. Ada nggak? Udah masuk nggak? Udah bang, masuk bang. Udah ya. Nah, sekarang kalian buat folder baru lagi. Ya, folder misalnya belajar HTML namanya. Belajar HTML. Mkdir ya. Mkdir belajar HTML, kalian enter. Ya. Kalian enter, setelah itu coba CD lagi, CD belajar HTML. Ya, enter lagi. Nah, itu kalau udah berubah di sini belajar HTML berarti kalian udah masuk ke folder yang namanya belajar HTML. Nah, ini kan masih enak ya, masih satu folder. Coba misalnya banyak folder, namanya tuh agak identik. Qadarullah, kalian salah masuk folder. Gimana cara ngebaliknya? Cara ngebaliknya gampang, tinggal CD spasi titik-titik enter, itu kalian balik ke folder sebelumnya. Ini kan ya berubah ya, langsung belajar ngoding ya. Ini kan anak ketik CD titik-titik, dia berubah ininya ke belajar ngoding. Ini apa maksudnya? Dia maksudnya ini mau kembali ke folder sebelumnya. Ya, CD titik-titik. CD spasi titik-titik itu maksudnya apa? Kembali ke folder sebelumnya. Oke, paham ya? CD spasi titik-titik. Mkdir ya terserah buat nama apa nama foldernya. Mkdir spasi nama folder itu terserah kalian buat belajar HTML atau apa gitu. Oke, sekarang masuk ke foldernya, masuk folder belajar HTML. Oke, enter. Kemudian untuk masuk ke VS Code-nya, kalian tinggal ketik code spasi titik. Kemudian kalian enter. Nah, itu bakal masuk ke folder kalian. Folder belajar HTML. Udah masuk belum? Udah masuk ya? Udah masuk ya? Nah, sekarang coba kalian lihat di sini ada tulisannya new file. Ada tulisannya new file. Ya, kalian kalian klik new file. Ya, kemudian kalian buat folder namanya belajar.html atau apa terserah kalian. Penting ujungnya itu titik HTML. Ya, penting ujungnya itu titik bla 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 titik HTML. Itu kan ada tulisannya new file ya. Nah, kalian klik, kemudian apa terserah nama filenya apa, bla bla bla, penting ujungnya itu titik HTML. Udah ya? Udah semua? Udah bang. Udah bang. Ya, bla 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 terserah apapun, penting ujungnya .html, titik HTML. Ya, enter. Udah kebuat foldernya, filenya. Nah, kemudian yang baru download VS Code, coba kalian ke yang tulisan yang namanya extensions. Extensions. Di ujung sebelah kiri itu ada tuh, kayak kotak-kotak gitu. Extensions. Atau lihat layarana yang bagian kotak itu, icon kotak itu. Itu udah kan kemarin. Kotak itu, kemudian kalian ketik live server. Ini yang belum ini ya kemarin ya. Kalian ketik live server. Ya, live server itu yang paling atas ya. Yang kalau ininya ada tulisannya read weekday itu. Kemudian kalian install. Ada tulisannya install, kalian install. Udah. Udah semua?
Halo. Halo, udah ya? Live server. Udah bang. Yang lain udah. Bang, ini ada banyak versi downloadnya nih. Yang mana nih? Yang paling atas. Kemudian install. Udah. Udah belum? Ki, Fatur, Hamdi. Udah bang, disable, uninstall, diapain nih? Fatur udah ya. Oke, setelah itu kalian udah buat tadi ya filenya apapun tuh itu terserah nama kalian filenya. Kemudian .html. Coba masuk ke itu. Kalian klik aja filenya. Nah, kalian masuk ke sininya. Oke. Kemudian kalian ketik apa sih namanya itu? Tanda seru sekali. Kemudian kalian tab, itu ada muncul kan? Emot gitu. Kalian tab itu bakal muncul itu. Ya, tanda seru. Kemudian biasanya ada muncul apa gitu di VS Code-nya. Ada nggak? Kemudian tab. Ada tab. Satu ya, tanda seru sekali. Tab. Langsung muncul nggak? Ya, langsung muncul ya HTML-nya ya. Ini yang udah kita pelajari kemarin. Ya, kita kemarin udah pelajari namanya tag HTML, tag head, sama tag body. Ya. Nih yang meta ini jangan dipikirin dulu lah. Meta tuh urusan inilah. Ya, kita udah pelajari kemarin title ya. Title terserah kalian mengubah apapun gitu. Ya. Kemudian coba kalian klik kanan. Kemudian masuk ke klik open with live server. Nah, itu biasa langsung masuk ke browser kalian. Gimana bang? Kalian klik kanan, itu ada tulisannya tuh open with live server. Ada nggak? Di ininya, di VS Code-nya. Klik Bang, kanan. ini ada pas live servernya kok error gini bang ya? Error gimana tuh? Anda fotokan aja ya. Oke. Klik kanan, cari tulisan yang ada tulisan open with live server. Nah, itu biasa beralih ke browser kalian. Ada ya? Nah, itu coba kalian ngubah titelnya apapun gitu, kalian save, itu bakal langsung ngubah deh. Itu fungsi live server ya. Apa nih problem Fatur? Itu bang udah. Gimana bang? Emang putih lah ya bang? Ya emang putih, karena belum kita apa-apain. Antum karena double spasi nggak tuh? Atau kayaknya nggak? Ada wifi nggak tuh? Ada koneksi nggak? Ada bang, penuh bang, ada bang. Itu kayaknya double. Coba ngetik ulang live server atau live aja gitu. Sama aja bang. Spasi, kalian save. Control Sama S. aja bang. Sama aja ya. Itu nanti aja lah, Fatur. Sekarang fokus lihat ini aja ya dulu ya. Oke bang, oke. Ya. Sekarang masih ini ya, masih kosong ya, masih blank putih gitu ya. Di sini kan ada tag ya. Di sini ada beberapa tag. Kalian udah paham ya tag itu apa ya kemarin ya? Tag itu ya tanda ini nih. Tanda apa sih namanya Belum itu? bang, udah diulangi bang. Tag itu tanda kurung siku ya.
Ini tag namanya ini. Kita sepakati aja namanya tag. Nah, kalau Anda bilang tag HTML maksudnya apa? Maksudnya itu ini nih. Ini tag HTML. Ya. Nah, jadi si HTML ini kalian ini aja nih, kalian hapus juga nggak masalah. Ini cuman ngasih tahu browsernya bahwasanya ini dokumen type-nya itu HTML. Ini kalian hapus juga nggak masalah sebenarnya. Yang paling penting itu ini. Ya. Nah, ini jadi di HTML itu ada namanya tag HTML. Tag HTML ini apa? Tag HTML ini adalah tag yang paling luar. Istilahnya itu parent tag. Oke, kalau dari bahasa ini istilahnya itu parent tag. Dia ibunya tag. Ibunya para tag. Artinya apa? Kalau kalian mau mulai suatu program HTML, kalian harus mulainya dengan apa? Dengan tag HTML. Gini. HTML, kemudian tutup kurung siku. Nah, ini permulaan codingan HTML. Harus dimulai dengan ini. Oke, paham ya, Amdi? Ya. Ini permulaan untuk ngoding HTML itu harus dimulai dengan ini. Dengan tag HTML. Kemudian di dalam tag HTML dia punya dua tag. Dia punya dua tag. Pertama ada namanya tag head. Ya. Yang kedua ada namanya tag body. Ya. Nah, ini dua. Istilahnya children dari HTML, anak dari HTML itu dua. Ya. Head dan body. Nah, si head itu punya banyak anak dia. Salah satunya itu adalah title. Ya, title misalnya kalian membuat apa? Title belajar ngoding misalnya, Nah, title ini apa? Title ini kalau kalian buka di browser, kalian lihat di layar sebelah kanan. Nih, atas ini nih. Nah, ini namanya title dari head. Kelihatan nggak? Yang lain kelihatan. Ini namanya anak dari head, yaitu title. Ini dia nih. Ini title nih. Misalnya anak ubah nih, belajar ngoding postim misalnya ubah ya, belajar ngoding postim. Anak save. Ini langsung merubah nih. Inilah si title. Paham ya? Paham, Bang. Nah, itulah si head, title, itu maksudnya ini nih. Ini nih yang atas ini. Kemudian ada icon. Icon tuh yang mana? Nanti yang ini nih. Ini samping ini kan ada nih yang kayak apa? Globe. Kayak globe gitu kan. Nah, ini ikonnya. Cuman untuk sekarang belum kita pelajari. Itu karena sekarang belum terlalu penting lah kalian ketahui itu. Ya. Dan juga di dalam head nanti bisa kita kita import codingan CSS kita bisa import codingan JavaScript kita, dan itu nanti ya. Yang paling penting sekarang ini dulu, head. Ya, di dalam head ada title. Apa itu head? Head itu biasanya yang di atas ini, dan head itu juga yang ngurusin kayak meta tag, meta codingan kita dan lain sebagainya, deskripsi website kita. Nah, itu dari headnya. Ya, itu untuk SEO. Ya, kalian belum terlalu penting ya. Penting kalian pahami itu dulu, head title. Kalian tahu apa fungsi tag title di sini? Ya, tahu ya apa fungsi tag title ya? Paham ya? Ini ya. Dua dulu ini, paham ya? HTML head title, paham ya? Paham, Bang. Oke. Kemudian ada namanya tag body. Tag body itu apa? Tag body itu yang bagian sini nih. Yang bagian putih inilah tag body. Ya, ini sekarang kenapa putih? Karena kita belum apa-apain. Masih kosong di sini, makanya putih di sini. Sebenarnya bisa kalian ubah hitam, bisa-bisa aja. Itu nanti CSS namanya. Kalian mau mengubah background ini jadi hitam, bisa-bisa aja. Ya. Body itu apa? Body itu yang di sini nih. Jadi semua codingan kita terkait UI itu kita codingnya di dalam body.
Ya, kita bakal codingnya di dalam body. Ya, kemarin kita udah pelajari terkait beberapa tag, salah satunya tag H1 ya. Misalnya kita tulis hello world, masalah belajar ngoding aja ya. Terlalu ini, hello world. Belajar ngoding. Nah, ini bakal muncul di sini ya, belajar ngoding. Ya, kita udah pelajari dengan tag H2 kemarin. H2. Nah, ini perbedaannya ya. Kalian kemarin udah pelajari, yang belum ini mungkin Anda ulang-ulang ya. Kemarin coba lihat aja di nanti bakalan mungkin upload ke YouTube ya, YouTube posting ya. Terkait tag-tag yang udah kita pelajari kemarin. Baik, kita kemarin udah pelajari terkait juga tag div. Ya, tag div kemarin ya. Masih ingat ya tag div ya? Tag div itu cuman sebagai pembungkus saja. Ya, untuk sekarang dia mungkin nggak ada apa-apa. Kalau di HTML sekarang kayaknya tag div itu kayak nggak ada fungsi apa-apa. Cuman dia nanti bakal berfungsi sangat ketika kalian udah pelajari yang namanya CSS. Baik. Ya, terkait tag-tag yang udah pelajari kemarin, coba lihat di YouTube atau di pelajaran sebelumnya. Oke, sekarang Ana mau ngajarin ada beberapa tag lagi. Salah satunya tag image. IMG. IMG kok J. IMG. Tag IMG ini apa? Tag IMG ini adalah tag untuk menampilkan yang namanya image. Ya, tag untuk menampilkan image. Caranya gimana? Caranya misalnya kalian mau coba ambil image di laptop kalian. Ya, kemudian masukkan ke dalam VS Code kalian. Ngerti nggak caranya? Kalian ke Explorer, cari image apapun ya. Kalian ke Explorer, kemudian kalian drag aja, drag and drop, masukkan ke VS Code. Ya, coba cari gambar apapun ya, yang ini. Kemudian ini anggap aja yang di layar Ana ini adalah Explorer kalian. Kemudian kalian ketik, kalian klik, kalian hold itu apa sih? Tahan. Kalian tahan, kemudian kalian bawa ke codingan kalian. Nih, bawa ke VS Code. Ke sini. Ya. Ke dalam sini. Masukin. Atau mau cara lain, kalian copy aja. Kalian copy sini kode fotonya, kemudian ke di sini kalian klik kanan. Oh, nggak bisa paste ya di sini ya. Bentar. Lebih enak seret sih, cuman selain Mac kayaknya sulit seret. Coba copy paste bisa nggak? Bisa nggak? Haikal. Kalian copy image-nya, kemudian paste di dalam. Seret bisa? Nah, seret aja berarti. Udah masuk ya? Yang lain udah masuk belum? Amar, udah masuk belum, Amar? Tapi posisinya nggak masalah. Nggak masalah. Udah bang. Yang lain, Fatur, Ricky, Hamdi, udah masuk belum image-nya ke sini? Siapa lagi sih di sini sih? Belum bang, ntar bang. Diseret aja ya, diseret. Siapa lagi sih yang di sini? Ada bang ini nggak, Bang Fadli? Gambarnya posisinya emang tampil di atas ya? Nggak mesti. Itu kan tergantung nama antum. Tergantung ini, abjad. Udah masuk belum ke VS Code kalian ininya? Image-nya. Atau kalau bingung juga gimana cara ininya? Cara cara drag-nya. Itu aja kalian copy ya, kemudian kemudian masuk ke folder kalian. Folder kalian kemarin tadi apa? Misalnya tadi kan di D belajar ngoding kan, kemudian belajar HTML, kalian paste. Udah bisa pindah bang.
Kalian paste di situ. Oke. Itu cara lainnya. Udah ada ya image di sini ya? Udah ada kan? Halo? Halo, halo? Udah bang. Oke, udah ya. Udah bang. Kemudian gimana cara nampilin image-nya? Nah, cara nampilin image, kalau kalian udah buat tag IMG, kemudian ada self, ini namanya self tag ya. Self tag itu maksudnya apa? Nggak perlu, kalau ini kan H1 kan gini ya. H1, kemudian ada ujungnya ada tutup kurung gini ya, tutup H1 gitu ya. Nah, kalau image ini self tag, jadi dia tutup gini aja, langsung ditutup. Nggak perlu kalian buat gini. IMG, nggak perlu gini. Nggak perlu kalian buat gini, ya. Jadi image tuh gini, langsung gini. Self tag namanya. Paham ya? Oh ya, spasi boleh, spasi nggak boleh. Oke. Kemudian gimana cara nampilin image-nya? Di situ ada atribut ya. Kita masuk yang baru, istilah baru. Tadi kita udah dapat istilah yang namanya tag. Ada istilah namanya atribut. Tapi bentar, atribut kadang juga dipakai untuk tag. Ini kita sepakati aja ya. Properti ya, kita sepakati namanya properti. Kita punya properti yang namanya src. Nah, src ini source gitu ya. Source atau source itu search. Source itu kayak sumber. Source ya. Sumber src. Kita punya di dalam image punya properti src. Nah, kemudian di dalam src sama dengan tanda petik. Mau tanda petik 2, petik 1 boleh. Ya, kemudian apa? Kalian buat nama filenya. Di tempat filenya itu apa? Trust logo, biasanya muncul langsung nih. .png. Tab. Kemudian kalian save. Itu biasa muncul langsung image-nya. Buatnya tergantung namanya gitu. Tergantung namanya. Oh, yang nama yang ilustrasi. Nama file dari image kalian. Yang kita gerakkan ke dalam itu bisa juga. Kita serahkan ke dalam itu bisa juga. Iya, yang nama image yang di dalam folder ini. Kalau Anda di sini kan trust underscore logo .png. Ini nama file Anda. Nama file kalian terserah. Nama filenya pakai spasi boleh bang? Boleh. Cuman bagusnya jangan. Karena sebenarnya nama file itu sebenarnya jangan pakai spasi sebenarnya ya. Kalau di dalam dunia coding, dunia ini sebenarnya itu jangan. Kalian harus pakai tanda underscore atau tanda strip gitu. Atau jangan pakai spasi atau pakai camel case. Atau nggak usah camel case istilah lagi. Kaidah. Gak masalah. Atau kalian ini aja, kalian rename, masuk ke ini, kalian klik kanan, rename, ada tulisan rename di situ ya. Kalian rename, terserah kalian buat nama yang lebih mudah gitu. Misalnya apa test.png boleh. Intinya di sini kita pelajari apa? Kita pelajari cara nampilin image di dalam browser kita. Ya, ini cara nampilin image di dalam browser kita. Dia terbuka tapi macam ini ya, gambar gunung gitu ya, gambarnya gambar gunung. Bentar ya, Mbak Ana lihat Ustadz Ayi dulu. Lu mana aja? Apa itu? Bagi gambar aja. Nah, itu berarti itu salah nama. Ini ada di sini. Itu ini dulu. Apa gitu? Tes ganti nama sih. Belajar gimana ya? Belajar. Kasih namanya jelas susah. Itu salah tuh.
terserah antum lihat namanya semua. Jangan antum jangan nama aja ya. Jangan, kalau di sini kan namanya trust logo. Jadi trust logo gini aja enggak. Formatnya juga buat. Kalau di sini kan anak formatnya .png ya, berarti buat .png. Kalau kalian .jpg berarti titik .jpg. Kalau kalian titik .jpeg berarti titik .jpeg. Ya, ikutin semua dari sini. Ya, kemudian kalian save. Nanti muncul di sini image-nya. Muncul nggak? Halo? Kalau nggak muncul berarti itu kalian ada salah, ada typo dalam tulisan kalian. Kalau nggak muncul, cek lagi tulisannya. Cek lagi tulisannya. Halo, yang lain muncul nggak? Bagusnya ini aja, mic-nya kalian buka aja bagusnya. Jadi enak juga komunikasinya. Yang ada anak kirim di grup bang. Itu kok yang punya anak kok ada yang tulisannya itu banyak gitu. Abang kan dikit aja tulisannya. Bentar. Antum membuat apa nih maksudnya nih? KTP. Antum nggak gitu. Ya tulisannya itu di dalam ini ya. Di dalam tanda petiknya, jangan di luar sini. Iya, di dalam tanda petik ini. Jangan di luar sini. Misal kalian buat trust logo di sini. Ini udah terhitung properti namanya. Ini udah kalian hitung dia sebagai properti, bukan sebagai nilai dari source. Ya ingat ya, di dalam tanda petik ini maksudnya apa? Ini kalau secara logik maksudnya si browser atau codingan kita minta si browser nampilin sebuah image. Ya, nampilin sebuah image dengan apa? Tag img. Ya, dari mana? Dari source, dari sumber. Foldernya apa? Filenya apa? trustlogo.png. Paham ya? Itu logiknya tuh kayak gitu sebenarnya pemikirannya. Ya. Maksudnya apa? Kita minta si browser nampilin sebuah image. Ya, dari sumber. Apa sumbernya? Sumbernya itu trustlogo.png. Paham ya? Paham semua nih? Udah tampil semua kah? Jadi sudah ditulis itu, kita enter bang. Spasi, Ctrl S, save. Karena kalau siap udah kontrol S kan memang harus kita enter itu ya linknya yang di atas itu supaya keluar munculnya. Kalau otomatis gimana? Enggak, Ctrl S aja, otomatis. Ada kontrol S, tapi harus kita enter dulu di link yang codingannya itu. Nggak perlu. Kalau ada kayak gitu gimana? Antum belum buka di live server berarti. Udah buka belum? Udah. Seharusnya nggak perlu. Seharusnya nggak perlu. Nggak langsung otomatis aja. Harusnya ketika kalian save langsung berubah di situ di browser ya. Nanti aja tuh. Taib, udah kelihatan semua? Amar, Fatur, Ricky, udah tampil belum image-nya? Halo? Halo? Tes. Ya bang ya. Udah tampil belum image-nya? Kok fotonya penuh satu layar bang? Nah itu berarti memang foto antum besar. Itu kita belum belajar CSS, jadi kita belum ngehandle gimana ngecilin fotonya, gimana ini. Penting sekarang tugas kita gimana cara nampilin foto aja dulu. Kita nggak peduli image seberapa besar image-nya dan lain sebagainya. Itulah fungsi HTML. Jadi kalian nggak perlu mikir, oh ini kok besar kali image-nya, nggak perlu. Penting sekarang yang ada di kepala kalian gimana cara nampilin foto, itu dulu. Ya. Udah tampil berarti ya? Oke, sekarang ada namanya properti, ada properti lain yang namanya ALT. ALT itu apa? ALT itu Bentar bang. Ini
Pak Ricky bodinya nggak muncul bang. Siapa? Ricky yang Ricky. Cuma HTML head title. Itu Bentar. button bang. Badinya kalau ingat ya, image itu di dalam body ya, di dalam body. Oke. Baik. Paham diri. Kalau mau nampilin langsung gini aja Ki. Tanda seru, kemudian ada tampilan gini, kalian ketik tab aja. Tab langsung muncul ya. Nah, kalian nggak usah peduliin apa itu meta. Penting kita udah pelajari terkait title. Ya. Atau kalau mau ngetik ulang ya gini jadinya. Baik. Sekarang ada properti namanya ALT. Apa itu properti ALT? ALT itu kayak dia misalnya nih qadarullah kalian misalnya kayak AI tadi, kasus AI tadi salah nama file misalnya, atau qadarullah tiba-tiba wifi-nya mati. Nah, si ALT ini apa? ALT ini sebenarnya misalnya di sini anak buat apa ya? Belajar ngoding. ALT ini bertugas sebagai backupan nama dari image kalian yang kalau image-nya itu nggak tampil. Misalnya nih, ana typo trustlogo.png harusnya ya, tapi ana buat trustlogo.pn. Ana save, nah di sini muncul gambar kayak image gitu, kemudian ada belajar ngoding. Nah, ini ALT namanya. Ini fungsi tag ALT. Kalau kalian lihat di layar ana. Ya. Ini fungsi tag ALT. Kalau kalian misalnya qadarullah di sini tiba-tiba typo atau qadarullah tiba-tiba wifi-nya mati. Image-nya itu ganti jadi kayak gini, ganti jadi ALT kalian. Itulah fungsi ALT namanya. Fungsi properti ALT. Nah, ALT ini juga sebenarnya berperan penting sebagai di SEO. Ya, di SEO. Dia sebagai kayak pemberitahu bahwasanya image ini tuh apa gitu. Nama image ini tuh apa? Bang, kami Razan bang. Udah Zan. Toib. Kesimpulannya ALT itu sebenarnya sebagai backupan kalau image kalian nggak muncul. Tulisan ALT itu sebagai pembackup kalau image kalian itu nggak muncul. Baik. Paham ya? Oke, mungkin ini aja dulu. Ya, kita cuma ngambil satu tag aja dulu hari ini, yaitu tag image. Ya, tag image. Mungkin tadi karena kelamaan juga di pembahasan yang awal, jadi ya kita juga banyak makan waktu di situ. Penting sekarang paham ya, gimana cara nampilin image ya. Cuman simple gini aja. Sesimpel ini cara nampilin image. Ya, sesimpel ini cara nampilin image. Kalian nggak perlu peduli image-nya ini kok besar kali, image-nya kok ini, itu nanti urusan CSS. Itu belajar ngoding yang bacaan di ALT belajar ngoding itu ada keterkaitan nggak? Apa misalnya isinya file atau apa itu? Nggak ada. Sesuai jadi terserah kita ya. Terserah. Cuma nanti kalau udah masuk ke di advance itu ini perlu ALT ini. Cuman sekarang itu terserah kalian masalah. Apa aja boleh. Sebenarnya itu dia pemberitahu bahwasanya image ini tuh apa. Sebenarnya pemberitahu itu image ini tuh apa gitu. Misalnya kalian buat logo dan lain sebagainya. Ya, itu ALT. Tapi tujuan ALT itu gitu. Kalau misalnya image kalian nggak muncul, ALT inilah yang nge-backup bahwasanya image ini tuh apa gitu. Paham ya semuanya?
Pokoknya intinya sesimpel inilah. Sesimpel ini untuk kalian nampilin sebuah image di dalam HTML. Cuman pakai tag kemudian 2 atribut ini. Ya, dan mungkin kenapa image-nya ini terlalu besar dan lain sebagainya. Kami membuat image-nya lebih kecil. Nah, itu nanti di bagian CSS. Ya, sekarang inti kita adalah gimana cara nampilin image di dalam sebuah HTML. Sesimpel ini, cuman satu line code. Cara nampilin image. Paham semuanya ya? Ya, paham ya? Mungkin nanti ada gimana kalau misalnya folder image-nya ini beda dengan folder belajar HTML. Itu nanti, itu besok aja karena orang ini udah azan ya. Baik. Ada yang ingin ditanyakan enggak? Halo. Nanti ngulang aja. Aman Ram. Aman ya? Baik. Mungkin itu aja untuk hari ini. Ya, itu aja untuk hari ini. Mungkin nanti Ana coba share ke YouTube aja ya, ke YouTube. Biar sekalian naik-naik viewers positif. Baik, itu aja hari ini. Ya, lebih dan kurang Ana mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.